Ada satu suara dari panggung dangdut yang belakangan justru dibicarakan di luar negeri. Bukan karena sensasi, bukan pula karena kontroversi, tapi karena kualitas vokalnya. Nama April DA7 memang sudah lama dikenal publik Indonesia. Namun beberapa pekan terakhir, perbincangan tentang dirinya meluas ke arah yang tak biasa. Sorotan itu datang dari pengamat musik luar negeri yang menilai sesuatu yang jarang dibahas secara mendalam, karakter vokalnya. Bukan penonton biasa, tapi telinga yang terlatih. Berdasarkan penelusuran dari sejumlah platform diskusi musik internasional, ada beberapa pengamat vokal dan konten kreator musik luar negeri yang secara terbuka membahas performa April DA7. Mereka bukan sekadar penonton reaksi biasa, melainkan analis vokal yang kerap membedah teknik bernyanyi lintas genre dan negara. Dalam beberapa video dan forum, suara April disebut memiliki tingkat kebersihan nada yang konsisten. Artikulasi dinilai jelas, kontrol nafas stabil, dan transisi antar nada terdengar halus tanpa tekanan berlebih. Penilaian ini muncul saat mereka menonton ulang penampilan April di panggung kompetisi maupun acara off-air yang diunggah ulang secara global. Fakta ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap April tidak lagi sepenuhnya bersumber dari pasar domestik. Dari sini, pembahasan mulai bergerak ke aspek teknis yang lebih dalam. Dan dari titik ini, muncul pembicaraan lanjutan yang menarik untuk ditelusuri. Apakah ini awal dari pengakuan internasional? Di beberapa kolom komentar dan diskusi lanjutan, mulai muncul spekulasi bahwa perhatian pengamat luar negeri ini bisa menjadi pintu masuk April ke panggung internasional. Ada yang menduga ini bukan sekadar ulasan spontan, melainkan sinyal ketertarikan industri yang lebih besar. Sebagian netizen bahkan menyebut nama label atau platform global, meski tanpa bukti konkret. Dugaan ini berkembang cepat, terutama karena April dianggap memiliki karakter suara yang berbeda dari standar pop global, namun tetap mudah diterima telinga internasional. Namun perlu digarisbawahi, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak April, manajemen, maupun institusi musik luar negeri terkait kemungkinan kerjasama apapun. Semua masih berada di ranah dugaan publik. Spekulasi ini menarik, tapi kita perlu kembali pada data yang bisa diverifikasi. Suaranya bersih dan khas, bukan pujian sembarangan. Dalam beberapa analisis yang beredar, frasa yang paling sering muncul adalah clean vokal dan distinctive tone. Dua istilah ini bukan pujian umum, melainkan istilah teknis yang sering digunakan dalam dunia vokal profesional. Pengamat tersebut menyoroti cara April menjaga warna suara tetap konsisten di berbagai dinamika lagu. Saat nada rendah, suaranya tidak tenggelam. Saat nada tinggi, tidak terdengar memaksa. Ini dianggap sebagai indikasi teknik dasar yang matang, bukan sekadar bakat alami. Beberapa analis juga menilai bahwa karakter vokal April tidak mudah disamakan dengan penyanyi lain, bahkan dalam genre dangdut itu sendiri. Inilah yang membuat suaranya dianggap punya identitas kuat. Penilaian ini membuka diskusi lanjutan tentang potensi jangka panjangnya sebagai vokalis. Apakah genre dangdut mulai dilirik secara serius? Seiring dengan pujian terhadap April muncul asumsi bahwa pengamat luar negeri mulai memandang dangdut sebagai genre yang layak dikaji lebih serius. Beberapa warganet mengaitkan hal ini dengan tren global yang sedang terbuka terhadap musik etnik dan regional. Ada dugaan bahwa April menjadi contoh kasus yang kebetulan tepat waktu. Suara yang khas, teknik rapih, dan latar budaya yang kuat dianggap cocok dengan selera pasar dunia yang mencari sesuatu yang otentik. Namun hingga kini, belum ada bukti bahwa dangdut secara umum sedang masuk radar industri global arus utama. Diskusi ini masih bersifat interpretatif dan didorong oleh antusiasme penggemar. Yang jelas, perbincangan ini belum bisa disimpulkan sebagai perubahan arah industri. Pengakuan teknis lebih kuat dari sekadar viral. Satu hal yang membedakan pembahasan kali ini adalah fokusnya pada aspek vokal bukan popularitas. Tidak ada pembicaraan tentang jumlah penonton, rating acara, atau sensasi personal. Yang dibedah murni kualitas suara. Beberapa pengamat bahkan membandingkan teknik April dengan penyanyi dari genre berbeda, menunjukkan bahwa penilaian dilakukan lintas konteks, bukan terbatas pada dangdut.
Ini menjadi indikasi bahwa apresiasi yang muncul bersifat profesional, bukan fanatisme. Fakta ini penting karena menunjukkan posisi April sedang dibicarakan pada level kualitas, bukan sekadar tren sesaat. Dan dalam dunia musik, pembicaraan semacam ini biasanya meninggalkan jejak jangka panjang. Namun bagaimana dampaknya ke karir nyata? Disinilah rumor kembali mengambil peran. Apakah April akan mengubah arah kariernya? Beberapa spekulasi menyebut bahwa April bisa saja diarahkan ke jalur musik yang lebih internasional, baik dari segi aransemen maupun bahasa. Ada yang membayangkan kolaborasi lintas negara, ada pula yang menduga perubahan gaya bermusik. Rumor ini berkembang karena anggapan bahwa kualitas vokal yang diakui secara global sebaiknya dimaksimalkan dengan strategi baru. Namun hingga kini, tidak ada sinyal bahwa April akan meninggalkan identitas musiknya atau mengubah arah secara drastis. Semua kemungkinan ini masih berada di wilayah asumsi. Tanpa pernyataan resmi, arah karir April tetap berada di jalur yang ia dan timnya tentukan sendiri. Dan disinilah kita perlu menarik garis yang lebih seimbang. Jika kita menyatukan seluruh fakta dan rumor, satu hal menjadi jelas. Kualitas vokal April DA7 sedang mendapatkan sorotan yang tidak biasa. Fakta menunjukkan adanya pengakuan teknis dari pengamat luar negeri, terutama soal kebersihan dan kekhasan suara. Di sisi lain, rumor tentang dampak internasional, perubahan karier, hingga pengaruh terhadap genre dangdut masih belum memiliki landasan yang cukup kuat. Antusiasme publik wajar, tapi tidak bisa dijadikan kesimpulan. Yang paling realistis, perhatian ini bisa menjadi modal reputasi, bukan jaminan lonjakan karier global, tetapi sinyal bahwa kualitas tetap berbicara, bahkan melampaui batas negara. Menurut kamu, apakah pengakuan vokal dari luar negeri ini akan benar-benar membawa perubahan besar bagi April DA7, atau justru sekadar apresiasi profesional yang lewat begitu saja? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu ingin terus mengikuti perkembangan dunia dangdut dari sudut pandang yang lebih dalam dan berimbang, jangan lupa subscribe channel ini.